Salah satu hal yang iblis pakai untuk menghancurkan kesatuan orang percaya itu adalah perasaan iri hati dan cemburu kepada orang lain. Pengalaman membuktikan bahwa di mana ada iri hati, maka kehancuran pasti terjadi. Kalau kita melihat di dalam Kisah pasal 7 ayat 9, dikatakan di sana, karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Yusuf dijual ke Mesir itu karena iri hati saudara-saudaranya. Kita juga bisa lihat ketika Kain persembahannya ditolak oleh Allah. Dia bukannya mengoreksi diri mengapa persembahannya ditolak. Dia malah menjadi iri hati dan berujung dengan pembunuhan Habel. Saul yang begitu membenci Daud. Kenapa? Karena iri hati. Ketika pujian datang kepada Daud bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Juga demikian Esau yang mau membunuh Yakub karena iri hati dan banyak kasus lainnya. Ingatlah bahwa pertama-tama iri hati, kecemburuan itu akan merugikan dirimu sendiri. Kalau kamu iri hati kepada orang, kamu cemburu kepada orang, yang pertama-tama rugi itu dirimu sendiri, bukan orang. Dalam Ayub 5 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Atau Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Dua ayat ini, orang bebal dimatikan oleh iri hati membusukkan tulang. Itu artinya kalau iri hati terhadap orang lain, yang pertama-tama dirugikan itu adalah diri sendiri, bukan orang yang menjadi sasaran iri hatimu. Kalau kita belajar ilmu psikologi, konseling, atau antropologi, maka kita akan melihat ada hubungan antara apa yang terjadi pada jiwa dengan apa yang terjadi pada tubuh. Hubungan ini begitu misterius dan tidak bisa dimengerti seluruhnya. Tapi apa yang terjadi dalam jiwa kita itu mempengaruhi tubuh kita. Kebanyakan gerakan tubuh itu tergantung pada jiwa. Seperti berjalan, berolahraga. Seolah-olah ya itu terpisah. Tapi kita juga lihat bahwa ada gerakan-gerakan di dalam tubuh kita memang tidak tergantung kepada jiwa. Misalnya denyut jantung kita, pencernaan yang dilakukan dalam usus kita, keluarnya keringat, dan lain sebagainya. Tapi mayoritas gerakan atau yang terjadi pada tubuh itu pengaruh jiwa. Coba saudara lihat, kalau orang jiwanya kacau, pikirannya stres, tubuhnya bisa sakit. Makanya Amsal 17 ayat 22 bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu di jiwa, tapi berefek kepada tubuh, yaitu mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira itu di jiwa, tapi dia menjadi obat yang manjur, itu mempengaruhi fisik. Orang kalau malu, coba lihat, mukanya tiba-tiba jadi merah. Rasa malu itu di jiwa, tapi mempengaruhi tubuhnya, mukanya jadi merah. Orang yang bersukacita, mukanya berbinar-binar, matanya berbinar-binar. Sukacita terjadi pada jiwa, tapi berbinar-binar itu pada fisik. Makanya Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Yang terjadi pada jiwa itu bisa mempengaruhi tubuh. Juga kadang-kadang sebaliknya, ada yang terjadi pada tubuh itu mempengaruhi jiwa. Orang yang otaknya rusak misalnya, pikirannya atau jiwanya menjadi terganggu. Orang yang sudah tua, otaknya juga tua, maka dia menjadi pikun. Saya waktu oma saya masih hidup, saya berkunjung ke oma saya, lalu begitu saya datang, dia mulai cerita, kita dua cerita panjang lebar sampai kira-kira 1 jam. Setelah 1 jam, dia lalu tanya, omong-omong, lu ini siapa? Lalu dia bercerita dengan saya tadi, tapi dia tidak tahu saya siapa. Ini karena pikun, karena otak yang sudah tua membuat fisiknya itu berpengaruh. Jadi ada hubungan sebab akibat. Nah, orang kalau iri hati, itu sesuatu pengaruh dalam jiwanya, tapi itu bisa membawa akibat fisik. Seperti pernah saya jelaskan dalam tulisannya Liani Hendranata, bahwa pada waktu orang memelihara ingatan-ingatan yang menyakiti dia, ya, menyakitkan dia, maka nanti kita bisa melihat bahwa itu bisa memicu segala macam penyakit, mulai dari flu ringan sampai flu berat, mulai dari mah ringan sampai mah berat. Itu tidak berarti bahwa kalau saudara kena mah berarti saudara lagi iri hati pada orang. Tidak. Tapi itu bisa
terjadi. Dan karena itulah, jangan merugikan diri sendiri dengan iri hati dan cemburu kepada orang lain. Karena pada dasarnya iri hati menghancurkan, merugikan dirimu sendiri daripada orang yang menjadi sasaran iri hati. Iri hati juga merusak hubunganmu dengan Tuhan. Karena bukankah Tuhan sudah memberikan berkat masing-masing orang? Lalu kalau kamu iri hati dengan kelebihan orang, bukankah kamu seperti memprotes pada surga? Mengapa dia diberi dan saya tidak? Kalau kamu lihat orang suaranya bagus sekali, merdu sekali, sedangkan suaramu, jangankan suara, saudara tepuk tangan saja fals. Lalu menjadi iri hati. Atau melihat orang lain khotbah lebih bagus, lalu menjadi iri hati. Atau melihat orang lain mendapatkan jabatan tertentu dan bukan saudara, saudara menjadi iri hati. Bukankah jabatan, bukankah suara yang bagus, bukankah kemampuan berkhotbah, bukankah segala kelebihan datangnya dari surga? Maka iri hati terhadap orang-orang itu sama dengan memprotes surga, memprotes keputusan surga. Dan kamu merusak hubunganmu dengan Allah dengan iri hati dan cemburu pada orang lain. Tapi pada akhirnya kita bisa lihat juga iri hati merusak hubungan dengan sesama. Ya, bukankah hubungan Kain dan Habel rusak gara-gara iri hati sampai terjadi pembunuhan? Bukankah hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya menjadi hancur gara-gara iri hati sampai jual dia ke Mesir? Bukankah hubungan Daud dan Saul menjadi rusak karena iri hati dari Saul? Semua contoh itu memberikan bahwa iri hati, cemburu hanya membawa dampak negatif dalam relasi dengan diri sendiri, relasi dengan Allah, relasi dengan sesama. Tapi lebih-lebih adalah bahwa iri hati dan cemburu menghancurkan kesatuan di dalam gereja. Saudara lihat, Yakobus dan Yohanes lobi Tuhan melalui mama mereka. Kalau engkau kelak jadi raja, aku minta tempat untuk 2 orang anak, satu di sisi kiri, satu di sisi kanan. Dan begitu 10 murid yang lain mendengar itu, marahlah mereka. Kenapa mereka marah? Karena mereka juga mau, hanya keduluan Yakobus dan Yohanes. Begitu ada cemburu, begitu ada iri hati, kesatuan mereka menjadi hancur. Nah, karena itulah, kalau kita mau memelihara hidup dalam kesatuan, buang jauh-jauh iri hati dan cemburu dalam hati kita. Seorang yang namanya Sinyu, dia mengatakan begini, setengah kesukaran-kesukaran dari kehidupan gereja disebabkan karena kecemburuan yang sering tak mempunyai dasar kecuali kecurigaan. Setengah kesukaran dari hidup gereja, gereja punya banyak masalah, setengahnya karena orang iri hati dan cemburu terhadap yang lain. Jangan, cemburu itu merugikan, iri hati itu merugikan diri sendiri. Ingat cerita lama yang pernah saya ceritakan. Ada seorang guru punya 2 murid. Muridnya itu selalu saja iri hati. Satu tamak, satu iri hati. Lalu satu hari guru itu kumpul mereka berdua dan berkata bahwa saya akan pergi meninggalkan kalian berdua. Dan pada kesempatan terakhir nih, silakan minta apa saja saya akan kasih. Tapi ada yang persyaratannya. Yang minta kedua akan dapat 2 kali lipat. Yang minta pertama berapa? Yang minta kedua itu akan double. Jadi kalau yang pertama, saya minta rumah 1, maka otomatis yang kedua dapat rumah 2. Kalau saya minta 100 juta, maka otomatis yang kedua dapat 200 juta. Maka itu berarti yang menguntungkan adalah yang minta kedua. Maka 2 murid ini sama-sama bertahan. Kenapa? Dia nggak mau minta duluan, karena nanti saudaranya, temannya itu dapat 2 kali lipat. Maka 3-4 hari 2 orang muridnya bertahan, tidak ada yang minta. 1 minggu bertahan, tidak ada yang minta. 2 minggu bertahan, tidak ada yang minta. Akhirnya yang satu jengkel, dia pergi cari temannya, dia cekik di lehernya, lu minta duluan. Ya kalau tidak saya bunuh kau. Akhirnya temannya menyerah, oke lah saya minta. Besok pagi saya minta duluan. Maka temannya mencekik sedang, oke lah, dia mau minta apa? Dia mau minta tanah 100 hektar, gua dapat 200. Ya, dia mau minta harta sekian, saya dapat 2 kali lipat. Tapi sepanjang malam yang kena cekik itu pikir, kalau gua minta ini dia dapat ini, kalau gua minta ini dapat ini, dia dapat banyak dong. Bagaimana caranya saya minta duluan, tapi dia nggak boleh lebih untung dari gua? Akhirnya apa? Besok pagi dia menghadap guru, guru saya minta duluan. Guru bilang, ingat, kalau kau minta duluan berarti temanmu akan dapat double. Iya guru, teman saya dapat double, nggak apa-apa. Apa yang kau minta? Lalu bilang, guru, saya minta cungkilah 1 biji mata saya. Cungkilah 1 biji mata saya, berarti yang minta kedua dapat 2 kali lipat. Maka yang kedua dicungkil 2 matanya. Lihatlah 2 orang yang iri hati
dan penuh kecemburuan. Pada akhirnya rugi semua, bukan? Iri hati, kecemburuan merusak kesatuan. Buang itu dari kita kalau mau hidup di dalam kesatuan. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.